Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk pertolongan. Kami ucap syukur Tuhan. Kami ucap syukur untuk semua kebaikan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapa kami di surga, kami sungguh mengucap syukur pagi ini kami boleh beribadah datang kepadamu Tuhan. Biarlah Kau urapi kami, semua jemaat-Mu, Kau bukakan mata hati kami. Engkau mengurapi setiap daripada kami Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Ampuni dan kuduskan kami semua. Pakai kami menjadi alat-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menguduskan setiap daripada kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu semua. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Luar biasa. Siapa di antara Bapak Ibu yang sampai dengan pagi ini sudah menerima pertolongan Tuhan? Semuanya. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Saya mengucapkan terima kasih Pak Gembala, Pak Trisno sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman. Dan sebelumnya saya minta maaf, beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 2 bulan yang lalu, saya juga diundang untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Dan saya sudah siapkan sebetulnya. Saya dapatkan materi yang bagus, karena waktu itu berkaitan dengan, ya kita udah agak lega, sudah tidak pakai masker lagi, ya sudah dicabut kemarin oleh pemerintah. Saya siapkan satu materi yang sangat bagus sebetulnya, hasil survei juga menyangkut bagaimana kita menghadapi ekonomi di tahun 2023. Nah ternyata Bapak Ibu, dalam waktu kurang lebih 1 minggu sebelum hari hanya, saya minta maaf sama Pak Trisno, saya cancel Bapak Ibu. Karena ada satu masalah yang saya sampaikan, ada satu masalah yang saya hadapi pada saat itu. Masalahnya sebetulnya sepele, makanya saya tanya lagi sama Tuhan, Tuhan apa sih yang ingin disampaikan untuk hari ini? Saya ini kan bukan hamba Tuhan resmi Bapak Ibu. Kalau Pak Trisno resmi, kalau saya ini hamba Tuhan yang memang diberi kesempatan oleh Tuhan belajar secara otodidak. Saya tidak belajar sekolah teologi, saya tidak belajar apa-apa. Saya hanya membaca firman, saya belajar untuk setiap firman yang disampaikan oleh pendeta, oleh siapapun, saya catatan saya lumayan banyak. Nah dari situ saya coba belajar bagaimana Tuhan menolong hidup saya berubah, ya. Jadi saya mohon maaf kalau mungkin materi yang saya sampaikan itu tidak tertata dengan baik, karena saya ini profesional Bapak Ibu, saya masih bekerja, ya. Jadi saya minta maaf kalau misalnya ada yang kurang berkenan, tapi ini hamba Tuhan yang bukan resmi ya, yang dalam tanda petik begitu ya. Tapi mudah-mudahan bisa menjadi berkat Bapak Ibu, amin. Jadi pertolongan Tuhan itu pasti setiap orang terhadap Pak Trisno, bukan hanya kepada pendeta, kepada jemaat, kepada siapapun juga. Ya, jadi pertolongan Tuhan itu pasti. Dalam bentuk apa pertolongan Tuhan? Pertolongan Tuhan terhadap hidup saya dibaptis, saya diselamatkan. Dari yang tadinya bukan orang percaya, menjadi orang percaya. Saya diselamatkan, itu satu pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan untuk apa?
untuk bisa menjadi hidup yang kekal. Saya rasa juga Bapak Ibu semuanya akan percaya bahwa kita ditolong Tuhan bukan hanya untuk hidup di sini saja, tetapi juga untuk kehidupan yang akan datang. Betul Bapak Ibu ya? Jadi bukan hanya bentuknya materi, tetapi ada hal yang secara spiritual kita harus terima itu. Bukan hanya kesembuhan Bapak Ibu, yang sakit disembuhkan, yang buta tercelikkan matanya, yang tuli bisa mendengar, yang bisu bisa berbicara, yang pincang bisa berjalan kembali. Bukan hanya itu Bapak Ibu. Tapi ada yang lebih baik lagi, yaitu untuk kehidupan yang akan datang. Ya, dihindarkan dari kecelakaan. Itu juga bisa. Pertolongan Tuhan juga. Ya, bagaimana? Itu pasti ada prosesnya. Saya 2 minggu yang lalu coba untuk, ya memang udah mulai rutin lagi sepeda setelah saya pasang ring. Saya tetap olahraga, saya jogging, saya tetap sepeda. Sore-sore saya lewat di Darmo Permai depannya Madam Chang, lagi sepedaan. Saya biasa kalau sepedaan pakai earpod gitu, dengan pujian dan lain-lain, tiba-tiba brok, losor Bapak Ibu. Losor. Ini sampai sekarang pundak ini baru kemarin saya juga masih pijat lagi, masih terasa sakitnya. Kesleo tangan kiri saya ini agak kurang, jadi sekarang jadi bergetar. Jadi bergetar Bapak Ibu. Ini masih kesleo. Ada satu proses juga. Begitu berdiri, kalau Bapak Ibu pakai iPhone, begitu Bapak Ibu jatuh, biasanya handphonenya itu sudah langsung kontak ke emergency call. Emergency call-nya itu adalah kepada istri saya dan anak saya. Langsung bunyi. Karena waktu saya akhirnya diangkat di depan toko buku murah online itu, saya memang pucat sekali, keluar keringat dingin. Saya mau maki-maki sebetulnya, karena saya ada di jalanan yang benar untuk sepedaan. Ternyata begitu keluar, dia bilang, Ibnu kamu nggak apa-apa ya? Dia nyebutkan nama orang lain dulu, saya kan pakai topi, pakai masker. Saya bilang, ini Ibnu loh. Waduh, teman ternyata Bapak Ibu. Pemiliknya toko foto istana di Darmo Park. Saya nggak bisa marah. Saya bilang, nggak apa-apa. Ini habis Bapak Ibu. Ini sampai sekarang lukanya masih ada. Ini juga habis, ini juga habis. Tapi itu pertolongan Tuhan meredakan emosi saya. Meredakan emosi saya. Tapi itulah satu proses yang kita harus hadapin, ya Bapak Ibu. Jadi saya terima kasih juga kepada Pak Trisno, karena gereja ini saya bukan hamba Tuhan resmi, tapi saya selalu diberi kesempatan untuk menyampaikan. Ini juga satu proses mendewasakan rohani saya. Saya nggak tahu Tuhan berbicara dengan Pak Trisno. Bolak-balik Abraham Ibnu diundang ke sini nyampaikan. Saya berharap ini semua jadi berkat buat jemaat. Ya, Bapak Ibu. Jadi pertolongan Tuhan kita harus tahu. Pagi ini saya akan membagikan, saya ingin sharing 3 pengalaman yang baru kemarin terjadi. Ya, pertolongan Tuhan itu bagaimana? Pertolongan Tuhan yang pertama kita harus tahu fokusnya itu pada apa? Fokusnya adalah pada tujuan Tuhan sendiri, yaitu keselamatan. Ya, tujuannya itu adalah, kalau kita fokus pada tujuan Tuhan, itu adalah keselamatan. Mari saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat di Matius 8 ayat 18. Matius 8 ayat 18. Demikian firman Tuhan, saya bacakan untuk saudara. Demikian firman Tuhan, ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang.
Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Bapak Ibu, kalau misalnya anak saya suruh ke Alfamart Indomaret di samping rumah, saya cuma suruh begitu, anak saya nggak bakalan tahu apa-apa. Tapi ini nyuruh ke Alfamart Indomaret itu ngapain? Nggak ada poinnya, Bapak Ibu. Tapi kalau Yesus yang nyuruh, pasti ada poinnya. Pasti ada tujuannya. Tinggal kita mau taat apa enggak mendengar bahwa Tuhan nyuruh kita ke seberang. Tinggal anak kita itu mau dengar enggak? Mungkin mau ke Alfamart Indomaret ke seberang. Mau. Tetapi apa tujuannya? Kita manusia biasa, orang tua dengan anak, nyuruh kadang-kadang anaknya juga mangkel. Enggak mau. Mungkin ada penolakan, mungkin alasannya banyak lah kalau anak-anak sekarang disuruh gitu. Tetapi kalau misalnya seperti tadi malam saya bilang sama anak saya yang nomor 3, Yesua, kamu tolong ke Bonami beli roti sedikit karena persediaan roti saya untuk breakfast pagi nggak ada. Saya bilang ambil ATM-nya papi, kamu ke Bonami beliin 2-3 roti untuk papi sarapan pagi. Oh dia tahu, saya kasih ATM, saya kasih medianya. Bahwa dia disuruh oleh papinya untuk membeli roti untuk sarapan pagi. Tetapi kalau Yesus menyuruh kita melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Ini cerita bahwa Yesus bersama muridnya itu menyuruh ke seberang. Itu ada melewati satu danau. Katakanlah saya nih Yesus ada di samping sini untuk menyeberang ke bagian belakang. Ini danau. Kira-kira untuk menyeberang ke tepian sebelah sana, tahu nggak prosesnya nyeberangi ini? Danaunya tenang, danaunya ada angin kah? Atau ada puting beliung kah? Yesus tahu nggak kira-kira? Tahu nggak Bapak Ibu? Pasti tahu. Murid-muridnya tahu nggak? Nggak tahu. Murid-muridnya nggak tahu. Tetapi kalau Tuhan menyuruh, dia tahu apa yang terjadi di depan sana. Dia yang berkuasa. Betul Bapak Ibu ya? Dia pasti tahu. Murid-muridnya enggak. Apakah bagi Yesus itu maut itu masih menjadi masalah? Puting beliung itu masih menjadi masalah buat Yesus. Sakit penyakit masih menjadi masalah buat Yesus. Enggak Bapak Ibu. Buat kita yes, sakit penyakit, kantong kering, kanker masih jadi masalah. Masih jadi masalah kita sakit, kita GERD, kita apapun juga. Nggak bisa bayar anak sekolah, nggak bisa bayar kontrakan, nggak bisa bayar cicilan, nggak bisa bayar apa. Bagi kita jadi masalah. Tapi bagi Yesus bukan satu masalah yang besar itu. Bukan jadi masalah bagi dia. Sudah di tangannya dia, sudah di bawah kakinya dia, masalah-masalah itu. Ya. Jadi dia tahu apa yang terjadi. Dan Yesus pada saat menyuruh ke seberang, dia tidak sekedar menyuruh Bapak Ibu. Tidak sekedar menyuruh, "Oi, kamu nyebrang ya. 12 murid ini ke seberang ya." Yesusnya nunggu. Ini aman nggak nih murid-muridku nyebrang nih? Kalau aman aku baru ikut. Enggak loh Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di dalam ayat yang ke-23. Matius 8 ayat 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Murid-muridnya pun mengikutinya. Artinya Yesus ini naik dulu ke perahu itu, murid-muridnya ngikutin. Berarti dia bukan hanya sekedar nyuruh, bukan sekedar nyuruh ke kita, tapi menyertai kita, bahkan berjalan di depan kita. Dahsyat Bapak Ibu.
Ya, jadi bukan sekedar menyuruh, tapi juga memberikan contoh bahwa dia adalah pemimpin yang bisa bertanggung jawab atas rombongannya, atas anak buahnya, atas murid-muridnya, atas siapapun juga yang ngikut dia. Waktu itu 2022, anak saya yang nomor 3 ini barusan ngalamin satu kecelakaan. Sebetulnya kecelakaan dalam tanda petik. Jadi dia lagi nongkrong di G-Walk, dia mencoba meminjam Harley Davidson-nya temennya, bukan punya temennya juga, temennya ini bengkel, membawa motor itu. Harley Davidson ini 3M Bapak Ibu, karena 3 ban, itu mahal. Nah, anak saya Yesua itu kan badannya nggak seperti kokonya gede 95 kilo. Yesua ini kan cuma 70 kilo. Jadi waktu sebetulnya bukan kecelakaan bagaimana, tapi keseimbangannya waktu muter di G-Walk itu dia akhirnya nggak seimbang, jatuh, lecet-lecet. Dibawalah ke satu bengkel khusus Harley Davidson. Biayanya lumayan gede Bapak Ibu. Teman ini yang bengkel pemilik ini juga teman pelayanan saya juga minta ganti rugi lumayan gede, puluhan juta. Nah kita ini terus terang 2 tahun mobil aja saya sempat jual, saya sampaikan beberapa waktu yang lalu ya, mobil aja saya sempat jual. Belum lagi waktu saya pasang ring harus ngeluarin biaya banyak. Tidak ada pemasukan, bukan tidak ada pemasukan, ada pemasukan tetapi pemasukannya kecil sekali. Mungkin cuma 1/100-nya daripada yang biasa saya terima sebelum COVID. Tetapi itu tadi, kami terima. Ini firman Tuhan. Buat saya firman Tuhan itu bisa lewat pendeta, lewat siapapun teman dekat atau apa, menyampaikan. Jangan khawatir, Tuhan akan menolong. Tuhan akan menolong. Terbukti Bapak Ibu. Akhirnya dalam prosesnya Juni itu Widya dan kokonya bisa bantu membayar kepada bengkel untuk membetulkan sepeda motor ini. Tetapi Bapak Ibu kalau perhatikan apa yang tadi Ibu rohani saya, Ibu Lena itu menyampaikan, kamu jangan pikir usiamu sudah senior. Usia saya 60 Bapak Ibu. Saya merasa harusnya udah mulai istirahat gitu. Tetapi saya masih punya anak yang ketiga yang masih kuliah. Yang nomor 1, nomor 2 udah kerja. Posisinya sangat baik. Pendapatannya sangat baik. Jadi saya pikir, oke, saya kepingin. Memang ada pekerjaan sebagai konsultan di beberapa supermarket masih berjalan waktu itu. Tetapi untuk kembali ke posisi yang itu sangat sulit. Di usia 60 udah jarang yang mau pakai gitu. Lebih baik pakai yang usia 25, 30, 40 tahun itu masih produktif. Bayarannya bisa. Kalau saya nggak ada. Tapi kalau Tuhan sudah menyuruh lewat hambanya Ibu Lena, itu saya imani Bapak Ibu. Yes. 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 Sampai satu waktu ada Bapak Ibu yang biasa ikut di workshop saya. Nawarkan, Pak Bram, bisa nggak saya punya produk, saya mau masuk di Bali. Ada kenal nggak dengan retail-retail di Bali? Oh ya, boleh saya bantu. Oh ya, udah. Saya kalau ada orang minta bantuan, saya tidak pernah ngomong wani piro. Enggak pernah ada ngomong wani piro. Enggak. Saya bilang, ayo, mau apa? Ditunjukinlah produknya. Saya bilang, ayo, kalau memang masuk Bali, saya anterin ke Bali. Saya kenalin sama pemilik-pemiliknya. Nah, akhirnya saya imani Bapak Ibu. Dia bilang, ya udah, kita berangkat ke Bali. Nah, sampai mungkin slide berikutnya saya tunjukin aja Bapak Ibu ya. Ini bukan promosi tapi ini kisah nyata. Ya. Produk itu ini minyak kayu putih.
Saya bisa masuk di retail di Bali, itu 600 outlet. Hanya dalam 2 minggu. Saya WA pemilik-pemilik retailnya, mulai Tiara lah, mulai Circle K lah, mulai Pepito lah, siapa-siapa. Mereka masuk semuanya, 600 outlet. Ya. Kemudian apa? Saya sangat percaya Bapak Ibu, ini caranya Tuhan. Ya, caranya Tuhan untuk bisa saya dipakai walaupun umur saya sudah sweet 17. Ya, sudah. Oke? Tapi ini cara Tuhan. Singkat cerita, kita deal. Nah, saya imani banget bahwa walaupun umur kamu udah senior, kamu bisa mendapatkan pekerjaan. Akhirnya saya imani. Nah, si bapak ibu ini tadi, akhirnya dibilang, Pak Abraham, kalau gitu jadi direktur saya ya, di perusahaan. Dia ini pemilik perusahaan yang sudah generasi keempat di Surabaya. Jadi kakek buyutnya ini udah punya pabrik ini terkenal di Surabaya, di daerah Kembang Jepun. Saya bilang, enggak lah, saya enggak mau terikat waktu, karena kan saya ada kegiatan organisasi, saya harus ke Jakarta sering, saya enggak mau. Enggak lah Pak, Bapak anulah, saya berikan saham. Bapak jadi pemegang saham. Oke. Akhirnya saya ngomong sama Widya, saya udah tolak. Saya bilang, enggak lah, saya mau jadi konsultan. Terserah mau digaji berapa. Karena saya percaya omongan Ibu Lena, Tante Lena, saya manggilnya Tante Lena, itu memang benar dari Tuhan. Karena enggak lama, di November sudah terjadi. Nah, saya bilang sama Widya, Widya udah ngomel sama saya, udah kamu itu orang minta tolong kok, kamu jadi direktur, kapan lagi kamu jadi direktur, umur 60. Udah gak bisa kerja sebetulnya. Saya gak mau, tapi saya akhirnya percaya bahwa apa yang disampaikan itu memang betul-betul dari Tuhan. Saya imani Bapak Ibu. Jadi bahasa cintanya Tuhan itu berbeda Bapak Ibu dengan bahasa cintanya manusia. Bahasa cintanya manusia itu dari harta yang kita miliki. Saya dulu pacaran sama Widya, ya tunjukin, traktir makan supaya dia tertarik hatinya gitu ke saya. Saya tunjukin, saya ini ganteng loh, kumis loh, trademark saya ini kumis Pak. Jadi orang-orang itu ngeliatnya begitu. Nah, saya biasa materi kan, kedudukan kan, yang ditunjukin bahasa cintanya manusia, laki perempuan itu selalu begitu. Tetapi bahasa cintanya Tuhan itu berbeda Bapak Ibu. Bahasa cintanya Tuhan itu hanya satu, yaitu percaya. Amin Bapak Ibu? Percaya. Hanya itu aja. Kalau kita pegang bahwa bahasa cintanya Tuhan, percaya dan kita imani, itu terjadi Bapak Ibu. Saya merasakan bahwa apa yang saya lakukan, ya, ini saya buat, ini paket untuk G20 di Bali waktu November kemarin. Saya buat untuk Pak Jokowi, saya buat untuk Pak LBP, Pak Luhut. Ya, next slide-nya. Di Bali, saya tunjukin. Ini semua proses bukan karena saya hebat loh. Karena saya pengurus asosiasi saya hebat gitu, bukan. Ini karena pertolongan Tuhan. Bisa saya ketemu dengan menteri-menteri semuanya. Di Bali saya ketemu dengan Pak Menhub, Pak Budi Karya. Nih, di Surabaya, di VIP saya ketemu Pak Mendak, Pak Zulkifli Hasan. Ini bukan pilpres ya Bapak Ibu ya, saya tidak ngarahkan Bapak Ibu pilih siapa ya.
Tapi ini saya di VIP di Juanda Pak Luhut waktu Nahdlatul Ulama bulan Februari kemarin, saya ada kesempatan bertemu dengan beliau, saya duduk satu meja dengan beliau. Ini di Bali saya ketemu Pak Muldoko, beliau terima produk ini. Dia bilang ini keren nih produk kamu, ayo dong bawa. Sampai saya bawa ke Jakarta. Di situ mata pemilik ini tercelik. Saya tidak pernah ngomong wani piro. Saya membuktikan integritas saya. Saya bisa. Bukan karena sayanya, tetapi ada satu figur yang membantu di belakang saya. Yang membuka semua jalan-jalan yang tertutup, pintu-pintu tertutup. Bapak Ibu bayangkan, untuk masuk di G20, kira-kira gampang apa susah Bapak Ibu? Untuk masuk ke G20, 20 negara. Saya dikasih tempat untuk pameran 2 booth oleh kementerian. Saya minta surat dari Pak Luhut, saya tembusin Pak Teten Mas Duki, kemudian tadinya produk ini kan tidak dikenal, belum masuk di nasional, baru di Bali. Saya minta surat, si pemiliknya bilang, Pak Ibnu ini bisa nih, benar serius. Lu menghina nih. Bisa, ternyata harusnya dinilai dulu, dievaluasi dulu, ini layak nggak produk. Ternyata tanpa lewat proses itu saya dapetin 2 stand. Stand saya persis di depan hotelnya Joe Biden, Presiden Amerika Serikat. Jadi tiap pagi tuh ngelihat dia pakai mobilnya tuh yang hebat tuh, yang gede. Di situ Tuhan bekerja karena saya percaya. Sangat luar biasa, dahsyat. Penjualannya juga oke. Ya. Saya bilang ini luar biasa loh kalau kita bisa percaya. Tetapi apa yang terjadi dengan murid-murid? Apakah ada proses nggak di sini? Ada. Waktu saya membawa produk ini kan prosesnya ya harus menunjukkan hasil yang memang bagus, packagingnya bagus dan lain-lain. Itu satu proses. Harus lewat exhibition, harus nego sana, nego sini, walaupun pada akhirnya kami dapat tempat. Tetapi kan prosesnya tidak semudah itu. Di antara ratusan produk yang dinilai, saya produk ini tidak ada penilaian sama sekali. Dia cuma lihat. Saya ngomong sama orang kementerian, orangnya Pak Teten, Kementerian Koperasi dan UMKM, saya dengan Pak Puspayoga cukup dekat. Sama Ibu Bintang Puspayoga, Menteri PPA, saya dekat. Saya tunjukin foto-foto saya. Oh siap Pak. Ada sampai sekarang chattingan itu. Ya, Bapak Ibu. Tapi tidak semua murid-murid itu percaya, karena murid-murid itu hanya ngelihat yang di depan mata, keadaan situasi yang ada pada saat nyebrang itu timbul puting beliung. Kemudian ribut, puting beliungnya murid-murid ribut karena puting beliungnya terus mengempaskan ombak masuk ke dalam perahu, sedangkan bagi Yesus kan itu masalah biasa. Makanya Yesus itu hanya tidur, karena bagi dia gelombang apapun, setinggi apapun juga bukan satu masalah Bapak Ibu. Biasa, tetapi bagi murid-muridnya panik. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di Matius 8 mulai 23, 24, 25 gitu ya. Tetapi apa katanya Yesus waktu melihat murid-murid itu panik pada saat Bapak Ibu saya, Widya juga menerima satu keadaan yang secara fisik tadi seperti kecelakaan anak saya yang motor ya gede harus memperbaiki itu. Kita panik Bapak Ibu. Di dompet udah mulai tinggal
tipis gitu ya. Tipis yang 1000-an, 2000-an gitu ya. Kita udah panik. Padahal Allah kita itu Jehovah Jireh. Allah yang menyediakan. Tidak pernah kekurangan kita. Apa yang terjadi? Makanya Yesus karena tenangnya dan lain-lain, murid-murid datang, kita binasa. Apa yang kita perkatakan itu terjadi loh Bapak Ibu. Tetapi suara atau firman Tuhan tidak akan mencelakakan kita. Kalau kita percaya. Ya. Kita lihat di dalam Matius 8 ayat 26. Matius 8 ayat 26. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saya nggak tahu ya orang-orang ini yang dimaksud adalah murid atau ada orang lain di dalam perahu yang 12 yang diikuti oleh murid-muridnya. Tetapi kalau murid-murid mengatakan ini, berarti ada murid-murid juga yang tidak tahu siapa dianya itu. Yesus loh, Tuhan loh. Siapakah dia ini? Artinya walaupun kita bergaul dekat dan lain-lain, belum kenal pribadinya. Ini yang banyak terjadi di kita. Ya, Bapak Ibu. Saya udah berhasil, Bapak Ibu. Saya percaya apa yang saya lakukan ini bukan karena kekuatan saya, tetapi karena Tuhan yang membuka jalan. Semuanya smooth, mulus. Nah, ini yang saya bilang tadi di awal, bahwa bahasa cinta manusia. Saya ngomong sama Pak Trisno, atau Pak Trisno ini saya anggap pemilik. Pak Trisno ngomong sama saya, "Abraham, saya kasih kamu saham." Itu bahasa cintanya manusia untuk menarik saya mau jadi direkturnya. Tapi itu akan teruji. Ya, singkat cerita, saya jadi direkturnya. Setelah bergumul banyak, setelah saya ribut dengan Widya mau maksa, bukan Widya mau maksa, tapi dibilang udahlah terima aja. Itu kan, ingat gak Tante Lena ngomong gini, jadi saya dikirimin ulang oleh Widya. Nih, pada umur kamu yang lumayan senior, di mana itu tidak mungkin dapat pekerjaan, tidak mungkin dapat jabatan yang lumayan tinggi, Tuhan sediakan loh, Tuhan mampu loh. Dan Tuhan pegang janjinya. Amin Bapak Ibu. Tuhan pegang janjinya. Jadi Bapak Ibu yang mengalami janji-janji Tuhan belum digenapi, Bapak Ibu harus satu, percaya itu digenapi. Amin. Percaya itu pasti terjadi. Saya terima. Sampai dengan prosesnya dinotariskan apa semuanya. Ada proses nggak? Ada Bapak Ibu. Jadi saya harus mengambil sikap. Saya doa, saya juga Bu Widya sampai doa puasa juga. Tuhan. Tapi sekali lagi, saya harus percaya bahwa Tuhan juga bekerja di waktu yang tepat. Itu pasti. Ya. Jadi sampai dengan kejadian ini, saya hanya mengimani firman ini. Kalau kita lihat di Roma 8 ayat 28, ya, Roma 8 ayat 28, boleh slide berikutnya? Ya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu, dari awal
Saya menerima firman Tuhan itu, saya imani dan saya percayai itu terjadi. Tetapi pada saatnya sampai dengan hari ini, kita tahu sekarang sampai dengan hari ini Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jangan main-main. Bapak Ibu merasa ditinggal, itu Bapak Ibu salah besar. Karena Tuhan tetap bekerja sampai sekarang, bahkan sampai selamanya. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu mengalami masalah dan berakhir dengan baik, puji Tuhan. Berakhir dengan baik, puji Tuhan. Tapi jika semua baik-baik saja dan berakhir dengan situasi yang kurang baik, tetap puji Tuhan. Tetap puji Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia memberikan guidance-nya, ya, turut bekerja. Itu merupakan proses pertumbuhan rohani. Handphone saya bunyi, anak teman saya dari Geraha telepon, Pak Abraham, gimana kabar gini. Ya, Pak Abraham minggu depan kita ke Jakarta ya, ngapain? Bantuin saya. Ternyata Bapak Ibu, saya diminta jadi konsultan untuk perusahaan yang omsetnya 160 M. Tahun ini 200 M. Anak muda, anaknya teman saya, dia punya persekutuan doa di Jova. Itu Tuhan menunjukkan. Jadi saya keluar dari perusahaan itu yang nggak ada dengan beban, aduh saya kehilangan gaji saya cuma berapa sih? Nggak sampai separuhnya dari sebelumnya. Tapi saya mau. Saya keluar dengan kayaknya tenang aja. Memang ada proses, tetapi kalau kita percaya bahwa Yesus ngantarkan kita ke seberang dengan selamat, kita pasti selamat. Saya akhirnya apa? Besokannya saya langsung ketemu dengan anak muda ini. Dia bilang, Pak Abraham tolong Pak, ini ada begini, tolong Bapak bisa bantu. Saya membantu di dalam sistem manajemennya. Omsetnya 160 M. Dia bilang, udah Pak Abraham, minta berapa sih? Saya bilang, enggak, kamu kan anaknya teman saya, dan dia mahasiswa saya dulu di UC. Kamu tahu lah, memang saya mahal, tapi untuk kamu enggak lah. Saya enggak pernah tanya wani piro, tetapi Tuhan yang ngasih berkat itu lebih dari yang kita pikirkan, lebih dari yang kita harapkan. Itu dahsyatnya Tuhan kita. Jadi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan bekerja di waktu yang tepat. Kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu, saya tidak tahu apa pergumulan Bapak Ibu. Saya percaya tidak ada penyakit yang lebih dahsyat daripada nama Yesus. Namanya adalah nama di atas segala-galanya. Setiap penyakit di muka bumi itu punya nama. Tapi nama Yesus di atas semuanya. Bahkan kemiskinan adalah sebuah nama. Kekayaan adalah sebuah nama. Tapi Yesus di atas semuanya. Saudara yang datang dengan pergumulan yang berat. Saudara yang datang dengan liku-liku kehidupan. Dengan seluruh keberadaan. Di mana saudara mungkin merasa sendirian. Saudara mungkin merasa tidak ada seorang pun yang mengerti beban hidupmu. Ada Yesus di tempat ini. Dan saya rindu Bapak Ibu nanti pulang tidak seperti ketika Bapak Ibu datang. Tuhan akan menghampiri Bapak Ibu. Tuhan akan memberikan kelegaan dan kekuatan yang baru. Percayalah Tuhan ada di tempat ini. Haleluya.
Kita mau nyanyikan pujian ini kembali. Yesus Tuhan penebusku. Yesus Tuhan penebusku, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Yesus, 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 dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Yesus Tuhan penebusku, Yesus Tuhan penebusku, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Yesus, 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 amin. Dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Haleluya, haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih, haleluya. Glory, glory, glory. Mari Bapak Ibu angkat suaramu dan sembahlah Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Ia ramata karama sendere benala mandore bandaya. Ia matore babandela bondere de niara moso. Ia ramata kore babandera namasa. Ia lamasano. Haleluya. Mari sembah Tuhan, angkat suaramu. Glory, glory. Ya ramata korebadaya ramashe. Hanya Tuhan yang layak disembah, hanya Tuhan yang layak dipuji. Glory haleluya, glory haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, glory, 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 glory. Ya lamata kurumu shindara mata kanina mata sanda. Oh haleluya. Venerebe bandera haya sempato paketa santa. Inamatore bahaya sende. Oriana lama shandaya. Ya ramashe haleluya.
Gloria, haleluya. Gloria, haleluya. Haleluya. Pada akhir ibadah kami ya Tuhan, kami mengucap syukur setiap persembahan yang anak-anakmu sudah berikan, baik persepuluhan maupun persembahan kasih, persembahan diakonia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hati Tuhan disukakan. Kami tahu Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi dan mencintai kami. Kami juga mengasihi dan mencintai Tuhan. Terimalah setiap persembahan anak-anak-Mu. Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Dan Tuhan sudah memberkati kami semuanya. Buah tangan, pekerjaan, karya, aktivitas dari jemaat Tuhan semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat firman yang kami sudah dengarkan. Terima kasih buat setiap penggenapan janji Tuhan. Terima kasih bahwa di dalam kemahatauan Tuhan, ketika Tuhan memerintahkan kami, Tuhan sudah tahu segala-galanya. Karena itu kami mengucap syukur, karena tidak ada yang kebetulan di dalam kehidupan kami. Kami mengangkat hati kami di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan akan hamba-Mu Bapak Abraham Ibnu beserta keluarga. Segala bentuk serangan kuasa gelap, peperangan rohani yang tidak habis-habisnya, yang sedang dialami dan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kekuatan yang baru, ada hikmat yang baru, ada pertolongan dari pihak Tuhan atas Bapak Abraham Ibnu dan keluarganya. Tuhan, Engkau yang berjanji, Engkau sedang menggenapi janji-Mu, dan Engkau masih terus menggenapinya, bahkan atas kehidupan anak-anaknya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kemuliaan-Mu yang ada di atas keluarga ini. Sekalipun ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada harga yang sedang dibayar, tetapi hasilnya itu nyata. Engkau sedang berperkara dan Engkau sedang memimpin kehidupannya. Engkau sedang menunjukkan sesuatu, dan Tuhan, Engkau akan pakai hamba-Mu ini beserta keluarga untuk berdampak bagi setiap orang dan mengimpartasikan kemuliaan Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang membebat luka-lukamu, Tuhan yang menyembuhkan engkau, dan Tuhan yang menjadi penjamin atas kehidupan dan rumah tanggamu. Biarlah engkau beribadah dan melayani Tuhan di dalam takut dan gentar, di dalam kehidupan yang kudus dan tidak tercemar. Engkau akan melihat kemuliaan Allah. Engkau akan dibawa dari satu kasih karunia kepada satu kasih karunia yang lebih besar, dan engkau akan memuliakan Tuhan yang engkau layani, Allah yang hidup, yang telah memanggil dan memilihmu, dan engkau tidak akan pernah menyesal, karena Tuhan yang memilih engkau adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupanmu dan keluargamu. Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Pemilu tahun depan berjalan lancar dan aman damai. Siapapun yang terpilih itu karena Tuhan yang memilihkan bagi kami. Gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan, semua diberikan kesatuan hati untuk memilih yang tepat. Kami tidak akan pernah salah pilih. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kami memberkati Bapak Presiden dan wakilnya, memberkati seluruh jajaran menteri, DPR, MPR, memberkati lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara, memberkati TNI dan Polri yang ada di garda depan bangsa kami, agar Indonesia dijauhkan dari pertumpahan darah, dijauhkan dari pertikaian,
dijauhkan dari segala rongrongan dan intervensi pekerjaan kuasa gelap. Biarlah negeri kami dipenuhi hujan keselamatan. Karya penebusan Kristus itu nyata dan melimpah, mengalir bagi gereja-gereja, bagi seluruh rakyat Indonesia. Hamba juga berdoa, hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan diberikan roh kesatuan dan persatuan, bukan saling menjelekkan dan menjatuhkan, tetapi saling bertumbuh bersama-sama di dalam pengenalan akan Kristus. Hamba berdoa anak-anakmu yang tidak bisa hadir, dimanapun mereka berada, tangan kasih dan kemurahan Tuhan, anugerah dan kebaikan Tuhan melingkupi beliau semuanya. Kami yang hadir, kami sudah menerima berkat. Kami siap dipakai oleh Tuhan. Kami siap menjadi bejana-bejana kemuliaan yang selalu membawa kabar baik, kabar sukacita bagi setiap orang di sekeliling kami. Kami mendoakan partner-partner pelayanan, beliau semua diberkati, beliau semua diberikan kekuatan dan penghiburan dan pertolongan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan pandanganmu kepada sorga. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai dan memimpin kehidupan Bapak Ibu dan saudara semuanya. Pulanglah, terimalah berkatnya, dan jadilah engkau berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin.